Kue kering menjadi ciri khas hidangan Lebaran, tapi di balik toplesnya ada perjuangan agar bisa menikmati isinya. Apalagi kalau bukan mencari ujung selotip. Tak heran, warganet ramai curhat di media sosial perkara ujung selotip yang dianggap sulit ditemukan. Sampai-sampai berbagai meme tentang sulitnya membuka selotip toples kue berseliweran di jagat maya. Kue nastar, kastengel, lidah kucing, putri salju, dan masih banyak lagi jenis kue yang menjadi primadona di hari raya. Semua dikemas dalam toples yang serupa, yaitu berbentuk bundar dan transparan. Tentunya bukan tanpa alasan. Lebih menarik aja ya, karena kuenya kan bisa terlihat jelas dari atas toples itu. Karena kalau toples yang bening sama yang bulat itu kita lebih mudah memasukkan produk kita. Bagi para produsen kue kering, toples seperti ini menjadi pilihan karena harganya murah meriah. Berkisar Rp2.500 hingga Rp3.000 per toples. Selain itu, jenis toples juga kedap udara sehingga melindungi dari kontaminasi yang bisa menurunkan kualitas kue. Meski harga toples terjangkau, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dari toples plastik agar tetap aman. Kode PP pada toples kue berarti polipropilen, jenis bahan termoplastik yang memiliki titik leleh tinggi, tidak mudah rusak, juga aman digunakan berulang kali karena tidak melepaskan bahan kimia. Tak hanya untuk wadah kue, bahan plastik juga banyak digunakan sebagai kotak makanan dan botol minuman. Sedangkan label BPA Free adalah label yang menunjukkan toples tidak mengandung bahan BPA atau bisphenol A, bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan, sehingga aman untuk makanan. Toples kue belum sepenuhnya lengkap tanpa selotip. Bukan bertujuan untuk menyulitkan konsumen, selotip menjaga kebersihan dan keamanan kue yang ada di dalamnya. Dengan adanya selotip, memastikan toples tetap kedap udara, sehingga kue tetap renyah dan segar. Selotip juga bisa sebagai penanda keaslian suatu produk dan memberikan kepercayaan bahwa kue tersebut masih baru. Tujuannya sih yang pertama biar angin nggak masuk ya, jadi menjaga kualitas kuenya itu tersendiri supaya tetap renyah. Yang kedua itu tujuannya itu biar nggak saat pengiriman itu dia nggak tumpah. Terus yang ketiga itu tujuannya juga buat supaya semut, biasanya ada semut-semut kecil gitu kan karena manis, jadi biar dia nggak masuk ke dalam toples itu sih. Jenis selotip yang paling sering digunakan untuk menyegel toples kue yaitu selotip bening atau transparan agar tidak mengganggu tampilan kue. Ukurannya sendiri bisa disesuaikan dengan ukuran tutup toples. Jika ingin lebih rekat, pedagang akan menyelotip area tutup dengan beberapa kali putaran. Namun, kenapa ujung selotip pada toples kue kadang sulit ditemukan? Salah satu penyebabnya karena warna selotip transparan. Sehingga beberapa pedagang biasanya memiliki cara untuk menandai ujung selotip agar konsumen tak sulit mencarinya. Kalau saya itu untuk saat pengeleman itu di ujungnya itu saya lipat sedikit, itu untuk tanda aja supaya lebih gampang dibukanya selotipnya. Nah, untuk selama ini kita masih pakai yang biasa aja. Sebenarnya kalau untuk dibuka gampang itu kita harus ada selotip yang warna merah untuk nandain seperti itu. Cuman kan kita harus mengeluarkan modal lagi itu. Toples yang sudah diselotip, tingkat keamanan dan keawetannya lebih terjaga. Karena kue kering kepadatannya rendah, sehingga mudah lembab atau melempem jika dibiarkan di udara terbuka. Nah, kue kering yang lembab akan mengalami perubahan tekstur dan rasa. Oleh karena itu, kue kering wajib disimpan di tempat tertutup. Untuk jenis kue seperti kastengel, putri salju, dan lidah kucing bisa bertahan hingga 6 bulan. Sedangkan untuk jenis kue nastar bisa bertahan hingga 2 bulan. Tak hanya mengandalkan toples dan selotip, ketahanan kue juga bergantung pada bagaimana cara kita memasukkan kue ke dalam toples. Seperti kayak model si orang yang menanganinya itu benar-benar dia personal hygiene bagus, menggunakan hand gloves.
Terus kita harus fokus terhadap cookiesnya. Cookiesnya harus didiamkan dulu dan dinginkan terlebih dahulu. Jangan sampai hangat-hangat dimasukin ke dalam toples. Bahaya, takutnya nanti keluar jamur mas, tidak tahan lama, alot jatuhnya. Nanti tunggu dingin, jangan terlalu dingin juga, nggak bagus juga nanti ya. Tunggu agak sedikit dingin. Saya biasanya kurang lebih sekitar 15 menit lah. 15 menit itu udah pasti dingin gitu, karena di suhu ruang pakai AC. Nah itu salah satunya. Nah terus kita masukkan si toples, si cookies itu dalam toples, dan itu menggunakan ada namanya silika gel untuk pengawet. Susunan kue yang tepat akan menjaga tekstur kue tetap utuh dan kuat. Isi toples harus penuh dan padat, karena celah dalam toples bisa membuat kue mudah bergoyang dan berpotensi rusak. Selain selotip, ada pula alternatif lain untuk menyegel toples kue, yaitu menggunakan plastik shrink wrap. Meskipun harganya lebih mahal, namun sangat aman karena bisa menjaga ketahanan kue lebih lama. Beberapa pedagang ada pula yang menggunakan toples tutup putar yang lebih praktis karena tidak perlu disegel lagi. Namun karena sudah menjadi kebiasaan sejak dulu, kadangkala para pedagang juga tetap memberikan selotip pada tutup putar toples kue. Toples ternyata bukan wadah biasa. Siapa sangka berawal dari perang di akhir abad 18, toples akhirnya tercipta. Kala itu, Napoleon Bonaparte, pemimpin Prancis, ingin memastikan pasukannya punya makanan segar selama peperangan. Sehingga ditemukan cara efektif wadah untuk mengawetkan makanan dengan menggunakan jar yang terbuat dari botol kaca. Inovasi toples kaca pun menyebar. Namun abad ke-20, bahan plastik berkembang pesat. Karena dianggap lebih ringan dan praktis, toples plastik menjadi populer. Berbagai kualitas toples plastik pun tercipta. Namun toples plastik yang murah kurang kedap udara, sehingga warga Plus 62 menambahkan selotip untuk merekatkan tutup toples plastik agar tertutup rapat dan kedap udara.